Halo Sobat Hermina, jumpa lagi dengan kami di tempat ini dalam Hermina Podcast yang tentunya akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik tentunya, yaitu lawan HIV AIDS bukan penderitanya. Saat ini saya, Emanuela, akan menjadi host di podcast kali ini. Saat ini saya bersama dengan Dr. Krista Sondak, SPDVE. Halo dokter, apa kabar dok? Iya, baik-baik. Iya, dok mau tanya nih, SPDVE itu apa sih dok? SPDVE itu ialah spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, merupakan spesialis yang sama dengan kulit dan kelamin, namun penamaannya aja yang baru. Oh, sudah dinama yang baru ya dok? Iya, betul sekali. Tetapi sama saja dengan kulit dan kelamin, cuma mungkin lebih tekankan bahwa spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika juga dapat menangani di bidang estetika. Oh, baik. Jadi di Rumah Sakit Hermina Manado dilengkapi dengan poliklinik kulit dan kelamin. Dan tentunya ada Dr. Krista Sondak, SPDVE yang siap untuk melayani kita semua. Oke, kita akan langsung membahas tentang materi HIV/AIDS. Nah dok, HIV/AIDS itu apa sih dok? Sebelum kita tahu lebih dalam, HIV/AIDS itu sebenarnya apa sih dok? HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu merupakan suatu penyakit infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh manusia. Nah, untuk AIDS sendiri merupakan Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi merupakan beberapa kumpulan gejala penyakit infeksi oportunistik ataupun kanker lain-lainnya yang disebabkan oleh penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV itu sendiri. Lumayan kompleks ya dok HIV/AIDS ini dok. Iya. Nah dok, kan biasanya sebagai orang awam nih dok, kita bingung HIV/AIDS itu sama nggak sih? Atau HIV/AIDS itu penyakit yang berbeda? Nah dok, kalau dari dokter sendiri, HIV/AIDS itu apakah dia penyakit yang sama atau apakah ada perbedaannya seperti itu dok? Ya baik. Untuk HIV/AIDS itu merupakan suatu spektrum yang sama. Jadi AIDS itu berada di dalam HIV. Namun AIDS itu merupakan stadium akhir dari HIV. Karena HIV ada memiliki beberapa stadium. Jadi berbeda ya dok? Masih bisa dibilang sama tapi tingkatnya berbeda. AIDS itu berada di dalam spektrumnya HIV. Oh, iya begitu. Ya, jadi lanjutnya. Iya, tingkat lanjutnya gitu. Oh, jadi kayak tingkat lanjut akhir dari Iya, HIV itu adalah AIDS ya iya, dok. betul sekali. Nah dok, kalau gejala yang ditimbulkan HIV/AIDS itu apa dok? Awalnya seperti apa dok yang kita bisa lihat? Yang pertama untuk gejalanya kita harus tahu sebuah perjalanan penyakitnya. Jadi perjalanan penyakitnya itu ada 3, jadi yang pertama infeksi akut terlebih dahulu, kemudian infeksi kronik asimptomatik dan infeksi kronik simptomatik. Yang infeksi akut tersebut itu untuk CD4-nya masih lumayan tinggi ya. CD4 itu sistem kekebalan tubuh manusia. Itu biasanya masih di antara 750 sampai 1000 dan gejalanya itu biasanya awalnya kayak flu-like syndrome. Jadi sering ada sakit kepala, ada lemah badan, ada seperti influenza, ada juga sering diare atau ada juga timbul ruam-ruam, urtikaria, ada juga sakit kepala. Nah, itu biasanya pada masa akut. Masa akut itu terjadi kurang lebih 1 sampai 3 bulan masa inkubasinya, dan biasanya berlangsung selama kurang lebih hanya beberapa minggu saja. Nah, itu untuk yang gejala awal sekali. Namun beberapa saat kemudian dia bisa masuk ke perjalanan penyakit yang kedua, yaitu masa infeksi kronis asimptomatik. Seperti kata-katanya asimptomatik berarti tidak ada gejala. Nah, untuk masa yang tidak ada gejala itu biasanya seperti namanya tidak ada gejala, jadi pasiennya biasanya tidak merasakan ada gejala apa-apa, merasa sehat-sehat saja. Namun dapat juga timbul pembesaran kelenjar getah bening yang secara menyeluruh, namun tidak disadari oleh pasien. Itu bisa berlangsung kurang lebih 5 tahun, dan saat itu virus bereplikasi secara perlahan di dalam tubuh manusia. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian masuk ke perjalanan penyakit yang ketiga, masuk ke infeksi kronis yang simptomatik. Seperti katanya simptomatik berarti dia memiliki gejala. Di dalam simptomatik tersebut terbagi atas 2, jadi penurunan imunitas yang sedang dan imunitas yang berat. Nah, untuk imunitas yang sedang itu biasanya gejalanya sudah mulai muncul gejala-gejala seperti kalau untuk yang di bagian kulit seperti ada herpes zoster, jadi seperti ada cacar ular, ada juga seperti herpes simplex, bisa juga ada dermatitis seborrheic yang seperti ada ketombe di kepala, yang sisik-sisik di wajah, ada juga
verruca vulgaris yang semacam kutil-kutil kecil. Selain itu juga pada saat imunitas yang sedang itu CD4 itu turun sekitar 200 hingga 500. Dan untuk yang imunitas yang berat itu CD4-nya sudah kurang dari 200 dan itu biasanya sudah dengan infeksi oportunistik yang lebih berat lagi seperti ada toxoplasma maupun cytomegalovirus. Bisa juga ada penyakit-penyakit keganasan yang lainnya yang menyertai dan mengancam jiwa. Nah, biasanya AIDS itu sudah berada di fase yang imunitas sedang sampai berat juga, di fase imunitas sedang sampai berat. AIDS itu biasanya sudah dengan penyakit yang lumayan cukup juga mengancam jiwa. Dok, tadi informasi yang dokter bagikan lumayan menarik perhatian saya, itu yang di fase kedua, Dok. Itu butuh waktu 5 tahun yang pasiennya hampir tidak merasakan tanda-tanda dan gejala. Nah, Dok, itu kan panjang ya, lumayan panjang proses untuk seseorang mengalami atau merasakan HIV/AIDS itu. Nah, Dok, cara penularan dari HIV itu seperti apa sih, Dok? Ya, untuk penularan HIV itu pada umumnya dan paling sering itu melalui hubungan seksual 75%. Nah, selain hubungan seksual melalui pajanan darah. Jadi pajanan darah itu bisa melalui suntikan ya, berbagi suntikan dan juga dapat melalui transfusi darah. Selain dari pajanan darah juga dapat juga menular dari secara vertikal dari ibu ke anak, dari proses kehamilan, melahirkan dan menyusui juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, Dok, sering kali kan sebagai orang awam kita sering takut dengan HIV/AIDS begitu. Karena biasanya orang awam itu takut kalau misalnya pegang pasien yang HIV/AIDS mungkin kita tertular atau apa seperti itu. Itu hanya mitos saja berarti ya, Dok? Iya, itu hanya mitos. Jadi kita tidak perlu takut ya, karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk penularannya hanya melalui seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dari seksual, dari kotak pajanan darah, dan juga dari vertikal dari ibu ke anak. Nah, Dok, HIV/AIDS ini pasiennya bisa sembuh enggak ya? Baik, apakah pasien HIV/AIDS bisa sembuh? Maaf, saya hanya bisa mengatakan bahwa tidak bisa sembuh, namun bisa dikontrol melalui pengobatan dan terapi. Oke, Dok. Untuk pengobatan dan terapinya seperti apa, Dok? Baik, untuk pengobatan dan terapinya secara umum memang biasanya pasien dengan HIV/AIDS harus mengonsumsi antiretroviral atau kita singkatkan dengan ARV, dan harus dikonsumsi itu setiap hari seumur hidupnya. Nah, makanya penting untuk mendeteksi secara dini apakah pasien tersebut mengidap HIV/AIDS atau tidak agar dapat memperlambat proses perjalanan penyakitnya. Karena dalam penanganan HIV/AIDS itu terbagi kurang lebih atas dua, untuk penanganan yang dini dan penanganan yang lanjut. Penanganan dini biasanya untuk pasien yang belum sampai ke AIDS, ya biasanya kita bisa mencegah untuk terjadinya infeksi-infeksi oportunistik. Jadi dengan penanganan ARV lebih awal. Dan untuk yang kedua, untuk yang lebih lanjut, biasanya kita harus menangani dengan infeksi oportunistik yang bersamaan, dapat juga keganasan yang bersamaan. Dan biasanya juga bisa sampai ke fase terminal nanti. Jadi tidak hanya ARV saja yang kita berikan, kita harus memberikan sesuai dengan penyakit yang didapat dari pasien tersebut. Oke, baik, Dok. Nah, Dok, sebagai anak muda nih, apalagi di Kota Manado, nah, Dok, kira-kira pencegahan HIV/AIDS itu seperti apa, Dok? Karena kan masih muda, kita masih suka bergaul, kita masih suka sosialisasi dan hangout mungkin. Pencegahan untuk HIV/AIDS itu seperti apa, Dok? Baik, yang mudah diingat saja ada ABCDE. Baik, yang pertama abstinensia, berarti yang pertama tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Jadi perilaku yang beresiko itu berarti yang suka mengganti-ganti pasangan. Oke, yang kedua be faithful, berarti setia pada satu pasangan. Oke, yang ketiga C kondom, jadi menggunakan kondom dalam berhubungan. Dan D drugs, berarti don't do drugs, jadi jangan menggunakan obat-obat terlarang. Dan E education, jadi kita harus paham betul mengenai HIV/AIDS ini, tahu gejala-gejalanya, dan kurang lebih dapat mendeteksi secara dini. Oke, baik, Dok, sangat menarik sekali, apalagi khususnya anak-anak muda yang masih suka hangout. Kita butuh ingat lagi tentang ABCDE untuk kita jauh dari yang namanya HIV/AIDS. Ingat, kita bukan menjauhi orangnya, penderitanya, tapi kita menjauhi HIV/AIDS atau penyakitnya. Oke, sungguh sangat menarik, Dok. Pesan terakhir nih, Dok, untuk anak muda tentang HIV/AIDS supaya terhindar dari HIV/AIDS dari Dokter Krista sendiri, silakan, Dok.
Baik, untuk semua anak muda, jangan lupa seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ABCDE, abstinensia, be faithful, use condom, don't do drugs, and education. Dan jangan lupa bila sudah ada gejala, segera berobat ke Rumah Sakit Hermina. Ya, baik Dok, untuk materi HIV kali ini kita juga sekalian memperingati Hari HIV AIDS Sedunia yang kita peringati di tanggal 2 Desember 2023. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang edukatif untuk setiap penonton yang sudah menonton Hermina Podcast kali ini. Nah, di informasi kali ini juga Rumah Sakit Hermina Manado dilengkapi dengan poliklinik kulit kelamin dan tentunya Dr. Krista Sondak, SP.DVE akan siap melayani kita semua untuk konsultasi ataupun sekedar untuk bertanya tentang hal-hal mengenai kulit dan kelamin. Nah Dok, mau tanya nih Dok, dokter biasa praktek di Rumah Sakit Hermina Manado setiap kapan nih Dok? Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 11 sampai 12 siang. Oke, jadi untuk Sobat Hermina yang mau tanya-tanya, yang penasaran dengan kulit dan kelamin, ataupun juga tentang HIV dan AIDS, boleh langsung datang di Rumah Sakit Hermina Manado. Nah, untuk pendaftaran lebih lanjut di Rumah Sakit Hermina Manado bisa melalui mobile apps Halo Hermina dan juga melalui website www.herminahospitals.com. Oke, sekian untuk Hermina Podcast kali ini. Terima kasih banyak Dr. Krista. Nice to meet you. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Bye.